Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Saidina Fadlo dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kali ini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu cara membangun paradigma Quran. Yang pertama, pengertian paradigma. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang sudah dipercaya. Paradigma Qur'ani merupakan cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa paradigma Qur'ani penting bagi kehidupan? Yaitu karena untuk meluruskan akidah manusia. Pertama, menegakkan pokok tauhid, menasihatin akidah tentang kenabian dan kerasulan, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Pertama, meneguhkan kemuliaan manusia, menetapkan hak-hak manusia, dan meneguhkan hak-hak kaum duafa. Menggali dari sumber historis, filosofi, psikologi, sosial, dan paradigmasis terhadap paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam. Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman kemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model, uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, dan Rasulullah hadir di hati mereka. Generasi tabi'in menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Mengapa umat Islam untuk dapat maju perlu mengembali jalan sekularisasi? Karena yang pertama, ajaran Islam sumbernya Al-Quran dan hadis. Bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam wurud dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, karena berada dalam batasan-batasan kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi karya makna jelas dan menarik. Agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis,
Yang pertama, umat Islam akan maju kalau Al-Quran menjadi tuntutan dan Rasulullah sebagai panutan. Umat Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan dirinya. Paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Kemunduran umat Islam pada abad ke-18 adalah karena beberapa faktor. Pertama, justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Ketiga, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Faktor kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Ketiga, membangun relevansi yang Islam bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.